Jangan berhenti untuk bergaul sama Tuhan dan meminta sama Tuhan. Pasti Tuhan akan curahkan hujan mujizat, hujan berkat, hujan terobosan. Yang percaya sama-sama katakan. Yang ketiga terakhir, bagaimana penglihatan kita semakin tajam, mata kita semakin baik. Berdoa minta Tuhan membuka mata hati kita. Berdoa itu artinya bergaul. Kita bicara sama Tuhan, Tuhan bicara sama kita. Berdoa itu lama sikap hati begini, aku gak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa lama sikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Makanya orang yang sering berdoa sering mengecap tangan Tuhan. Orang yang sering bergaul sama Tuhan sering mengecap perbuatan Tuhan. Tapi orang yang tidak pernah berdoa tidak mengecap tangan Tuhan. Jadi kalau Anda ingin merasakan tangan Tuhan, bergaul sama Dia. Berdoalah minta hikmat. Berdoalah minta visi. Berdoalah minta kehendak Tuhan. Kenapa saya sampaikan hal ini sebelum kita nyebrang tahun baru? Karena tahun baru adalah tahun dimana bukan sesuatu yang lebih baik. Akan lebih banyak struggle di tahun depan. Itu sebabnya saya sedang membuat supaya saudara kembali melihat rencana Tuhan di tahun 2024. Agar saudara jangan terkecoh, agar saudara jangan diganggu, agar saudara bisa tetap fokus, agar saudara bisa mencari kehendak Tuhan. Istri saya pernah berkata, kenapa seringkali orang mendapatkan kesulitan? Karena mereka tidak mau bayar harga untuk mencari kehendak Tuhan. Mereka lebih prioritaskan kehendak pribadinya. Makanya begitu kepentok, dia susah sendiri. Seandainya orang tersebut mau mencari kehendak Tuhan, maka jalan-jalan akan pasti jauh lebih dipermudah. Kalau Anda tuh bergaul sama Tuhan, maka amat sulit bagi Tuhan untuk menjaga rahasianya sama kamu. Sebagai contoh, kalau saya bersahabat baik dengan Pak Edwin, pasti amat sulit bagi Pak Edwin untuk menjaga rahasianya sama saya. Dia akan expose, dia akan beritahu. Apalagi kalau saya udah dekat. Kadang-kadang dia berani untuk titip kartu ATM-nya sama PIN-nya untuk saya keruk sesuai yang dibutuhkan. Mungkin saja. Sama kalau saya dekat sama Pak Edwin, amat susah bagi saya untuk saya menjaga rahasia saya kepada dia. Pasti saya akan open, pasti saya expose, pasti saya akan terus terang pergumulan atau mungkin ada masalah-masalah yang saya sedang hadapi, saya akan terbuka. Sama waktu kamu dekat sama Tuhan, amat sukar bagi Tuhan untuk menjaga rahasianya. Dia akan beritahu, dia akan expose kepada saudara. Makanya kenapa Daniel tidak pernah kehabisan pewahyuan? Kenapa Yusuf gak pernah kehabisan pewahyuan? Karena dia bergaul sama Tuhan. Suatu kali ketika bangsa Israel tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Lalu Elia, sahabatnya Tuhan, naik ke gunung yang tinggi, Gunung Horeb. Dan dia ajak bujangnya untuk ikut. Dia masuk ke dalam sebuah gua. Kemudian dia berlutut. 1 Raja-Raja 18, 42-45. Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkukkan ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihat ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Saya lompat, kata Elia. Demikianlah Elia lakukan, yaitu berdoa sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya Elia berdoa, berkatalah bujangnya itu, wow, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Negeri Israel dilanda kelaparan dan kekeringan 3,5 tahun. Elia tidak bisa tinggal diam terhadap bangsanya yang sedang mengalami banyak kematian, kekeringan. Kemudian Elia mengajak bujangnya berdoa, bergaul sama Tuhan. Dan dia berlutut sampai mukanya ke tanah di antara kedua lututnya. Dan berkata, Tuhan kirim hujan, Tuhan kasihi bangsaku. Dan dia berkata kepada bujangnya, tolong cek, naik ke atas, lihat pemandangan, apakah mulai ada tanda-tanda hujan? Tidak ada. Elia berdoa sampai 7 kali, konsisten, berdoa bergaul konsisten. Padahal Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, biasa saja. Bukan orang yang lebih rohani dari kita, bukan orang yang lebih pintar dari kita, orang yang biasa. Bahkan saya beritahu, Elia pernah mau bunuh diri.
Ketika dia habis bantai 450 Nabi Baal, kemudian Isabel mulai mau menyerang balik, mulai berkata dan mengancam, aku mau bunuh tuh Nabi. Elia ketakutan mau bunuh diri. Sekali lagi, seorang yang spoil, yang gak strong. Tapi karena dia bergaul sama Tuhan, doanya didengar Tuhan. Hei, 3,5 tahun dari jawaban. Mungkin hari ini penyakitmu udah puluhan tahun, mungkin bertahun-tahun tidak sembuh juga. Mungkin keadaan ekonomimu bertahun-tahun kau tidak doa. Hei, saya berkata, jangan berhenti untuk bergaul sama Tuhan. Dan meminta sama Tuhan. Pasti Tuhan akan curahkan hujan mujizat, hujan berkat, hujan terobosan. Yang percaya sama-sama katakan. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.